Wih, penulis juga bisa kaya gitu. Kan gede ya. Iya. Dan penulis ada yang sampai penghasilannya Berapa? iya. Ngeri-ngeri nih. Ngeri nih. Terakhir bulan kemarin satu orang penulis bisa berpenghasilan 400.000 juta. Serius lu? Serius gua. Wah, ganti profesi nih. Jadi jangan pernah berpikir bangun perusahaan yang penting instan dapat duit kelar. Gak kayak gitu kalau menurut saya. Iya, iya. Dengan sekalian tuh kita disiplin bener-bener dari manajemennya benar, keuangannya benar gitu kan. Terus scale up-nya mau seperti apa dan segala macam. Kita benerin. Kalau mau kerja langsung dapat duit sih emang ya udah jadi karyawan aja gitu kan. Tapi kalau lagi bangun usaha startup itu butuh fokus, butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan owner tuh jangan berpikir ngambil untung dulu di situ ya. Berani puasa lah Bang. Iya. Ya itu tadi berpikir ngebangun bisnis adalah berpikir bagaimana cara ngebangun perusahaan ini dengan baik gitu. Oke. Jangan sampai Jalan Keajaiban. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Tendi? Masya Allah. Jazakumullah, makasih banyak udah dateng. Sama-sama. Hatur nuhun pisan, Hanupis. Makasih udah diundang. Iya, kita kayak teman lama ya. Iya, teman lama bertemu lagi. Jafu gitu. Kacau. Cuman bedanya di tempat yang sedikit berbeda gitu kan. Tapi makin bersinar kayaknya. Iya, tambah ganteng. Iya sih. Anakku nama ganteng ya. Nyebelin. Oke, Kang Tendi ini teman kita di Magnet Rizky cukup lama gitu kan. Dan saya kenal juga karena di Magnet Rizky ya. Kita dipertemukan di dalam komunitas ini. Satu kamar. Iya. Ya saat ngilmu ya. Dalam pencarian kita ketemu di Jalan Keajaiban. Iya. Dan kok satu kamar gitu kan. Jadi emang kalau kita ikut-ikut kayak komunitas training itu asiknya ada masa-masa kayak moment of truth gitu ya. Justru kadang bukan hanya di kelasnya, saat ngobrol sama teman sekamarnya, saat networking gitu loh. Justru malah kayaknya tajam banget pas di kamar tuh ngobrolnya tuh asa gitu. Makanya sekarang langsung ngobrol di kamar. Iya, intim banget kita nih. Tapi nggak apa-apa kan, show your love through intimacy. Waduh, belum apa-apa udah ngomongin love nih. Tapi Kang Tendi emang orang yang sangat family man banget gitu kan. Selain di kesibukannya sebagai seorang CEO ataupun eksekutif ya, di leader eksekutif di beberapa platform usaha ya gitu kan. Nanti kita ngobrolin dong soal itu. Karena Magnet Rizky ini gini Kang, kita ingin membawa gagasan usaha, kita ingin memotivasi orang untuk bisnis atau mulai dari reseller apa gitu kan, jualan gitu. Tapi ujungnya itu ya related dengan keajaiban. Which is bisnis adalah logis banget dong. Semua harus rasional, logika. Tapi gimana sih connecting dengan miracle-nya? Itu yang pengen kita gali nih Kang Tendi dan teman-teman yang datang Jalan Keajaiban. Siap. So, are you ready? Kita buka-bukaan sekarang. Iya. Siap. Kang Tendi dikenal sebagai penulis produktif. Belasan bukunya. Ada berapa sekarang? Atau 20-an? 23, oke. Dan sekarang karyanya di KBM, betul ya? KBM kegiatan bukan belajar mengajar. Komunitas belajar kok jadi belajar? Komunitas bisa menulis. Komunitas. Memang KBM berawal dari komunitas sebelum jadi aplikasi. Oh iya. Yang didiri ini sama Pak Isa Alamsyah sama Asma Nadia. Asma Nadia, Isma Alamsyah, oke. Akhirnya sekarang KBM menjadi kita kolaborasi lah ya. Oh, buat aplikasi. Yes. Oke. Boleh cerita dong, kita tarik di saat-saat masa pendirian ya. Berarti berapa tahun lalu tuh? Kalau masa-masa pendirian berarti tahun 2018 akhir. 2018 itu kan saya sebelum ke KBM saya punya komunitas juga namanya KMO Indonesia. Komunitas menulis online itu. Awalnya memang itu dibikin tahun berapa ya? 2014 2015 lah kayak gitu kan. Karena semakin banyaknya penulis-penulis KMO Indonesia itu akhirnya saya kepikirkan gini, banyak member KMO nih, mereka nulis, belajar nulis dan segala macam sampai akhirnya kan mereka ada naskah. Nggak semua naskah itu ditelan tuh sama penerbit mayor. Oh iyalah. Ya kan, karena ada kurasi dan segala macam kayak gitu kan.
makanya saya berpikir gimana nih caranya supaya si penulis-penulis pemula ini mereka bisa bukunya itu dibaca banyak orang tanpa harus nerbitin buku dulu. Oke. Awalnya di situ. Iya. Tahun 2018 2019 itu udah kita mulai bikin itu gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya kita bikin. Tantangannya adalah kan gini, ada setiap orang itu kan punya yang namanya basic value. Basic value itu apa ya? Value dasar kita. Kita tuh ketika kita pengen mau ngapain itu kan mau bisnis, mau urusan keluarga, ada value-value atau nilai-nilai yang kita pegangkan. Nah, termasuk misalkan saya memegang bahwa prinsipnya ketika kita berjalan di titik apapun itu, ada nggak sih manfaatnya buat orang lain kayak gitu. Sama ketika misalnya bikin KMO, apa sih manfaatnya buat orang lain itu. Nah, ternyata mereka bisa nulis nih manfaatnya. What next-nya kan? Setelah nulis mau diapain? Iya sih. Penerbitin. Ada yang laku, ada yang nggak laku. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin aplikasi. Nah, basic value selanjutnya adalah aplikasi di zaman itu bahkan sampai sekarang. Ya. Itu tuh ada banyak pornografi, pornoliterasi. Zaman itu tahun berapa tuh? 2017 2018 lah. Dan aplikasi kan masih lagi kencang-kencangnya tuh gitu kan. Sekarang kan lagi sekarang lagi tax winter nih katanya gitu kan. Iya. Nah, di tahun itu akhirnya saya berusaha untuk gimana kalau misalkan bikin aplikasi. Kalau misalkan pun bikin aplikasi, pertanyaannya adalah mampu nggak menghadapi kayak misalkan gelombang pornografi, pornoliterasi masuk ke aplikasi tanpa kita bisa membendungnya kayak gitu. Tapi ya akhirnya alhamdulillah jawabannya adalah alhamdulillah mampu. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena kan itu sistem kita bikin di aplikasi itu kan kita sistem. Nah tapi ya awalnya memang belum bisa ngebendung karena kan secara teknologi kita belum teknologi ada tapi belum kita bikin. Keterbatasan tim dan lain-lain gitulah kayak gitu. Nah ketika kita bikin tuh teknologinya gitu, algoritma dan segala macamnya, keyword dan segala macam, misalkan keyword yang negatif ya, yang enggak positif itu, yang enggak positif itu. Kita tarik, ternyata ada sekitar 40-50 ribu judul porno literasi. Wow. Nah, dari situ ya udah alhamdulillah tuh. Dari situ kita bikin, kita penulis-penulis masuk ke situ. Sempat nggak berjalan dengan baik gitu ya. Ya karena memang komunitas kita belum terlalu besar itu kan, baru sekitar paling ya 50 ribuan. Kalau sekarang mungkin sekitar 140-an sekarang, 140 ribuan. 140 ribu penulis. 140 ribu members dari KMO Indonesia kayak gitu. Nah, akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa kita supaya si aplikasi ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Masuk tuh tahun 2020, ketemulah sama Pak Isa Alamsyah. Nah, memang Pak Isa ini udah lama juga kita punya project sama beliau, sama Mbak Asma juga gitu kan. Mbak Asma bantu kepenulisan beberapa klien saya gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya kontak tuh. Di perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta, waktu itu Covid baru mulai. 2020 ya. Nah, Covid baru mulai. Mbak Isa, saya mau ketemu, bisa nggak? Ada paten gitu kan. Ya ini ada aplikasi bla 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 bla. Saya alhamdulillah udah jalan segala macam. Ya udah langsung hajar aja, kita nggak usah ketemu tuh karena kan lagi Covid. Pak Isa itu strike banget lah yang kayak gitu kan. Pokoknya protektif jail banget kayak gitu. Ya udah yuk, sampai akhirnya kita bikin tim, bikin PT baru dan segala macam. Selama 1 tahun kita meeting, meeting itu nggak ketemu. Tapi alhamdulillahnya tahun 2020 tanggal 1 Mei 2020 kita langsung launching, launching. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu keren sih. Gitu. Itu karena value ketemu value kan, artinya kayak saling meleverage ya. Kan rumus sukses sesederhana itu, value kali leverage. Beda value tapi. Beda bukan apa, value mungkin bisa jadi sama nih, tapi value dari sisi bukan ide, kompetensi. Iya, ya kayak penulis ketemu penerbit lah. Yes, gitu kan, sama-sama naik. Ya, gitu kan. Saling menutupi kekurangan. Saling menutupi kekurangan. Asosiat banget. Kayaknya ngobrolnya kayak gitu mulu ya, asosiat lagi. Kayak gitu. Tapi memang bisnis kayak gitu sih kalau menurut saya. Iya sih. Kalau menurut saya. Di KBM itu ya, itu saling menutupi. Saya fokus di ngebangun dari sisi SDM-nya, ada yang memang jago di IT-nya, ada jago di influencer-nya, ada jago di marketingnya. Kok coba kita bayangin kalau misalkan semuanya jago marketing, nggak ada produk tuh. Iya sih. Iya kan? Terus semuanya kerjaannya ngabisin kos aja, nggak ada orang finance. Entertain. Iya kayak gitu kan. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang
berjalan. Penulis-penulis juga sampai sekarang ada 8.000 something penulis yang sudah berpenghasilan dari sekitar 80.000 sampai 90.000 penulis di KBM. 90.000 penulis. Wow. Tadi yang 140.000 apa? Downloader atau member? Nah, kalau itu member KMO Indonesia. Oh, member sebelum jadi aplikasi. Sebelum jadi aplikasi kayak gitu. Karena setelah ada aplikasinya, digabungin semuanya antara KMO Indonesia sama KBM. KBM itu kan komunitas bisa menulis yang punyanya Pak Isa. KMO sama KBM komunitas kita digabungkan dalam sebuah aplikasi. Namanya KBM App. Wih, keren. Kayak gitu. Itu bisa kolaborasi akhirnya jadi sesuatu yang dahsyat ya. Namanya KBM Apps sekarang. Oke, KBM Apps ini mewadahi sekarang 90.000 penulis. 90.000 penulisan kalau nggak salah sekitar segitu. Dan yang sudah berpenghasilan 8.900 sampai 9.000 something lah. Ya sekitar 10%-nya lah. Wow. Kayak gitu. Itu ya kalau Paretonya mungkin kan sedikit lagi sampai ya, tapi 10% udah oke lah, worth it lah. Yang menarik sebenarnya kalau ngomongin penerbit kan royalti. Yes. Iya nggak sih? Cuan. Ini kita kan sebagai penulis juga nih ya. Ya kita tahu lah royalti penulis berapa lah sih, gitu. ya. Siapa lagi sekarang pajak, ya ampun. Sorry orang pajak. Ya kita nulis kan, itu diminta untuk produktif dengan tenggat waktu sekian, dan royalti udah kecil, pajaknya juga lumayan gitu. Terus bagaimana bisa survive untuk bisa produktif penulis? Ya. Pertanyaannya nih, biar kita nih tertarik juga gitu loh. Download KBM terus jadi sekarang belum tertarik nih. Iya. Udah sih gitu kan. Udah sih. Cuma belum seproduktif para penulis itu. Buktinya royaltinya belum tertransfer. Ya. Saya dengar udah bagi-bagi royalti sampai miliaran rupiah. Yes. Sebenarnya sih tepatnya bukan royalti ya, tapi bagi hasil. Oh, untuk penulis dikasih bagi hasil. Bagi hasil. Jadi kan gini, KBM itu kayak semacam marketplace tulisan aja lah, bahasanya mungkin kayak gitu. Oke. Kenapa? Karena si penulis bebas masukin produknya dia, produknya berupa tulisan gitu kan. Silakan dipajang di aplikasi kita. Terus habis itu ya udah ada yang beli, kita bagi hasil. Si KBM nyariin pembaca. Si KBM nyariin pembaca. Mulia sekali. Kayak gitu. Orang tulisan dibaca orangnya seneng. Iya. Ya soal itu sih nih kan banyak orang yang nulis di sosmed gitu kan, nggak di komentar, nggak di like, kan kita juga aduh besok udah nggak mau nulis lagi. Udah lemes. Kau tahu perasaan Kau gue. tahu perasaan itu pernah dirasakan. Iya. 23 buku loh gitu kan. Nah, ada satu buku yang kayak boncos gitu kan. Ini di KBM dibantu nyari pembacanya. Tapi bukan hanya pembacanya dan bukan hanya royalti, bagi hasil. Bagi hasil. Kita nggak ada royalti tapi bagi hasil sih disebut. Wow. Karena memang kita ya prosentasinya 30-70 sampai 40 30 sampai 40 buat KBM, 60 sampai 70 buat si penulis. Wih, penulis juga bisa kaya gitu. Kan gede ya? Iya. Dan penulis ada yang sampai penghasilannya berapa? Iya. Ngeri nih. Terakhir bulan kemarin satu orang penulis bisa berpenghasilan 400.000 juta. Serius lu? Serius gua. Wah. Ganti profesi nih. Sebagai owner tuh buset dia gede ya. Nggak ada lagi ngebayangin kalau lu sendiri berapa gitu. Ini ada tayangan ini 2000 berapa nih ya? 2023 awal, itu 23 Februari itu pas RUPS pertama. Oh berarti 2023 awal 2022 awal. 2023 awal kita RUPS. Jadi 2022 itu kita sudah masuk ke namanya securities crowdfunding. Oke. Macam BI lah, tapi apa namanya, Bursa Efek Indonesia tapi level UMKM kayak gitu. Jadi di dunia kayak gitu adalah ya. Tapi untuk UMKM yang fundingnya maksimal banget di 10M. Itu kayaknya strategi financial engineer-nya KBM ya. Kayak gitu open lot saham sekian. Betul. Gitu. Karena memang targetan kita pengen IPO. Oh targetnya kita pengen IPO gitu kan, pengen IPO. Ini apa kayak trial. Kita coba dulu. IPO. Udah bagus belum nih secara financialnya, terus secara sehat enggak gitu kan, terus manajemennya kayak gimana segala macam, dan ini pengalaman buat kita banget ini. Wow. Ini kan tahun lalu berarti? Ya. Tahun lalunya 20M. Bagi-bagi nih. Ya, itu berarti tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Wih. 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi nggak heran ya kalau tadi ada satu penulis yang sampai 400 juta penghasilannya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Wow.
Wow. Dan itu ya ke bawahnya ada ya ada yang berapa kayak gitu. Ya, ini kan success story ya. Success story yang kita nggak bisa pungkiri dan wow, gitu kan. Kita nggak nyangka penulis bisa keangkat gitu loh. Dan bahkan dia nggak terkenal penulisnya siapa. Bayangin nggak? Oh ya? Kan kita image the best author gitu kan. Atau nggak ada itu bestseller. penulisnya nggak ketahuan siapa. Sorry, buku bestseller aja. Ana pernah dapat predikat itu, bro. Pernah dapat predikat itu keren banget gitu kan. Wih, buku gue Quantum Miracle bestseller gitu kan. Pas ditransfer royaltinya, ya udah sedekahin aja. Iya. Nah, jadi uniknya kayak gini di penulisan platform sama penulis buku fisik gitu atau apa gitu. Iya. Kalau di platform itu kebanyakan bahkan mereka pakai nama pena. Yang dapetin cuan 400 juta di bulan kemarin itu namanya BTP. Apa tuh? Buku Tentara Polisi. Belum ngerti. Nggak ada namanya. Itu namanya dia. Wow. Namanya dia, akunnya dia di aplikasi itu Buku Tentara Polisi. Kayak anonim gitu berarti. Anonim. Dia pena lah, nama pena. Nama pena. Pena kalau di dunia kayak gini namanya pena gitu kan. Itu boleh. Boleh. Ya, tapi transfer baru ketahuan nomor rekeningnya, namanya siapa. Ketahuan gitu. Nah, tapi ya kayak gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita ngobrolinnya cuan, penulis-penulis kaliber nasional yang besar pun kayaknya belum mampu untuk nembus dari tulisannya satu bulan dapat segitu. Iya. Itu berdasarkan data. Iya. Jarang lah gitu ya, kalaupun misalkan ada satu bulan dia bisa ngasilin duit 400 juta dari royaltinya dia, itu jarang banget. Oke. Kita breakdown nih. Tadi ternyata udah di atas 20 miliar ya, 30 M sekarang. Ya, tahun sekitar ini 30 M. Bagi royalti, bagi hasil 30-an ya. 30. Nah, 30 itu keseluruhan ya. Iya, totally of course. Terus tadi ada yang sampai 400 yang buku tentara polisi. Banyak sih sebenarnya, ke bawahnya ada juga ya, gitu, nama siapa di antaranya itu. Oke. Berarti yang dilakukan KBM untuk penulis selain nyariin pembaca ya, itu kan platform ini tulisan gue silahkan baca gitu kan. Itu apa aja? Karena kalau kita lihat dalam dunia kepenulisan, ya udah, yang penting kita nulis yang bagus, gitu kan. Kita lihat segmen kita, ya kan. Ya udah, terus akhirnya kisi-kisi penulisannya ya kerangkanya apa yang keren gitu kan. Editor masuk, ya kan, ngasih feedback marketing salesnya, udah. Akhirnya kita serahin ke penerbit gitu kan. Kalau value kita diterima oleh masyarakat, boom, meledak, bestseller dan seterusnya. Selesai kan, royalti tutup mata. Yang penting manfaat gue kan gitu kan. Pertanyaan kembali ke tadi, yang dilakukan sama Kang Tendi sama KBM itu untuk para penulis apa aja sih? Bukan hanya nyari value dari setiap tulisan dong, ya kan, sehingga bisa meledak tadi sampai royalti bagi hasil dalam satu bulan angka 400 juta. Apa aja tuh? Jalan keajaiban. Jalan keajaiban. Jadi memang prinsip kita membahagiakan orang lain itu benar-benar dijalanin sih. Oh, jadi ilmu makan rezeki ini lu praktekin banget di KBM ini ya. Contoh ya. Contoh. Kita punya penulis sekitar 8.000 yang berpenghasilan. Kalau yang belum berpenghasilan berarti kan ya tadi yang sekitar 90 ribuan itu. Yang 80.000 itu kita kurasi. Datanya yang 500 besar itu kita bantu iklanin, kita kasih modal tuh duit sama mereka. Modal maksudnya? Untuk misalkan, iklan? Iya. Oh, bentuknya iklan. Dia punya naskah. Oke. Terus kita kurasi, ada nggak akun-akun yang bisa ngebantu nge-push tulisannya dia. Habis itu nih, lu iklanin di sini ya tulisannya ya, kasih naskah ini, judulnya apa, misalkan bab 1 sampai yang bab 10 itu kan memang digratiskan itu kan. Nanti habis itu kita kasih modalnya untuk iklan. Kan penulis-penulis cara berpikirnya juga bukan berpikir, nggak semua penulis itu berpikir tentang bisnis. Ada juga penulis yang gue cuma bisa nulis doang gitu kan. Maka kita bantu, jebret nih duit 1 juta 2 juta, iklanin deh, promoin di mana, ini akunnya, kita siapin juga akunnya. Kita cari tahu akun yang mana yang bisa membantu nge-push tulisannya itu. Terus kita kasih duit si akun itu, si penulisnya, lu iklan di situ ya, kasih naskahnya ke situ. Nanti naskah itu ketika dibaca itu yang akan dibacanya ada tulisan lu, tulisan si penulis itu. Gitu. Jadi nanti larinya kemana? Larinya ke si penulis itu. Baca tuh, naik si penulisnya naik, kita ikut naik gak? Ikut naik. Jadi ya memang ya kita membahagiakan orang lain aja udah gitu. Udah nggak dianggap sebagai ya situ cost ya berbagai tetap gitu kalau kan. Dari sisi manajemen marketingnya itu ya itu jadi cost marketing gitu, marketing costnya gitu kan. Tapi dari sisi itu, dari sisi kita. Tapi itu kan cost leadership banget karena
udah tahu nih ini anggaran bakal efektif banget untuk naikin dia sebagai penulis. Kita kan efeknya mah tutup mata pasti kita juga ikut. Ya ngetes dulu nih. Iya. Bagus nggak nih? Oh ternyata bagus, naik, ya udah kita iklanin, bantu iklanin semuanya. Setelah semuanya jalan, mereka kan punya modal. Kita literasi keuangannya kita ajarin. Nih investasi, dapat duit 400 juta kan tiba-tiba yang biasanya biasanya dapat cuma 2 juta, 3 juta, tiba-tiba naik ke 100 juta. Kan kaget ya? Iyalah. Kaget cuy. Tiba-tiba gue dapat 2 juta itu udah susah payah gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapetin 20 juta dalam sehari misalkan. Kan kaget. Iya, dan bisa dipungkir akhirnya nulis lagi kan seneng gitu juga. Seneng gitu kan. Yang paling penting itu adalah jangan sampai nih duitnya langsung diembat pakai poya-poya gitu kan. Maksudnya kan lu belajar deh investasi, lu belajar gimana cara ngiklanin lagi nih dananya, lu puterin lagi nih kayak gitu. Oke, jadi keren banget ya itu sampai dibantuin agar penulis atau tulisannya itu diiklankan. Wih, luar biasa. Lumayan loh itu kan kosnya. Ya, lumayan sih, tapi sesuai lah. Itu kalian ya kita ada budget marketing, tapi kan terlepas dari itu bagaimana caranya kita juga bisa ngebahagiain orang lain gitu. Ya itu kalau misalkan kita ngobrolin orang kapitalis dengan orang yang ya kayak gitu-gitulah gitu ya. Ya kalau misalkan secara obrolan ya ini budget marketing nih. Tapi kalau misalkan secara marketing langitnya ya bahagiain orang lain itu. Oke. Pertanyaannya kemudian untuk teman-teman yang udah mulai nulis nih di KBM gitu kan. Lalu biar dia akhirnya naik ke permukaan, terus jadi selected writer lah bagi manajemen di KBM gitu kan, untuk akhirnya ya bisa dibantu, disupport at all gitu kan, termasuk dalam marketingnya itu apa nih syarat ketentuannya? Sebenarnya sih nulis aja yang bagus di situ di KBM gitu kan, nulis yang bagus, aktif di KBM. Aktif itu apa indikasinya? Aktif itu maksudnya gini, dia ikutan ada punya program belajar dari bintang. Rabu malam Kamis itu udah selama 3 tahun kita hampir nggak pernah berhenti. Dan pembicaranya itu kelas-kelas nasional, ada Ahmad Fuadi, ada siapa? Helvi Tiana Rosa, terus Mas Ipo juga pernah ngisi, bahkan kalau nggak salah Pak Nasko juga pernah ngisi kalau nggak salah ya, pernah kalau nggak salah, kayak gitu. Nah itu setiap Rabu malam Kamis kita ngobrolin itu, bagaimana kita apresiasi penulisnya, tulisannya dari yang biasa-biasa aja sampai yang bagus tuh kayak gimana, cara marketing tuh kayak gimana. Terus dia juga penulis ini ya bagusnya nanya nih, karena kan gini, gimana caranya kita bisa menonjol kalau misalkan kita nggak melakukan sesuatu kayak gitu kan. Iya, setuju. Minimal gini, ada bridging si penulis itu sampai kenal sama foundernya. Pak Isa ke gua gitu kan, atau kayak gimana gitu kan. Ketika kenal kan enak, kita si ini nih bagus tulisannya gitu kan. Ordal lah ya. Orandal. Masa ngomongin ordal lah. Nanti jadi tepi jurang materi kita. Ini ordal kebaikan nih. Tapi emang harus ya harus grab attention-nya lah. Iya, gitu grab attention kan. itu kan yang penting gitu kan. Maksudnya gimana caranya mereka bisa mendapatkan attention dari kita kayak gitu kan. Karena kesungguhannya kan bicara. Kesungguhan itu bicara sehingga kita bisa melakukan itu. Gitu. Karena gini, nggak mungkin sih, bisa aja sebenarnya. Tapi akan ada banyak pertimbangan ketika kita melakukan sesuatu bukan kebaikan, ngebantu orang, tapi orang itu nggak usaha, kita juga nggak mau juga gitu kan. Usaha dulu nih gitu kan, lu bisa nulis yang minimal setiap hari nulis dulu deh gitu kan, bisa nggak nih gitu kan. Setelah itu baru tuh tulisannya coba iklanin dulu di KBM. Di KBM itu kan ada slot iklan tuh, ada ketika di pop up itu bisa diiklanin. Di banner bisa ngiklan juga kayak gitu kan. Ya bayar misalnya berapa, 50-100 ribu atau berapa lah kayak gitu kan. Itu bayar tuh. Iya kan. Ada pen-nya lah. Iya, ada pen-nya gitu kan. Ada ketika kita pertama kali buka aplikasi biasanya ada pop up muncul gitu kan. Namanya novelnya ini, judulnya ini, ketika klik langsung tuh masuk ke situ. Itu salah satu cara untuk nge-push supaya si penulis itu bisa naik nih kayak gitu, seperti itu. Itu sih. Jadi pertama si penulis itu dia harus benar-benar serius nulis gitu kan. Ya kedua dia harus sudah usaha dulu nih, usaha bahwa dia tuh berjuang itu, nggak perlu ngelihat hasilnya dulu deh, tapi berjuangnya dulu nih habis-habisan. Habis itu baru tuh kita bisa ngelihat ya emang dia tuh sungguh-sungguh. Gitu. Karena ada juga penulis yang dia udah kerja keras habis-habisan nggak ngasilin, ya udah kita bantu kayak gitu, karena emang dia udah kerja keras, kita bisa ngeliat itu dari mana, dari dashboard. Karena kan di aplikasi kan kita punya dashboard nih, ada dashboard gitu kan.
kita bisa ngelihat bahkan dia baca apa, dia beli koin berapa, dia melakukan setiap hari dia nulis berapa judul, berapa bab, itu kita semua punya data semua. Keren banget. Jadi dari situ kita bisa ngelakuin menilai, ya sekalian itu juga apa yang bisa kita lakukan untuk dia nih gitu ya, kan. treatmentnya kayak gimana? Misalkan ya treatmentnya gimana, kita improve dia di sini gitu kan. Tapi yang rutin setiap minggu ada pembinaan itu untuk upgrade skill kepenulisan. Ya, wow, keren. Namanya belajar dari bintang. Belajar dari bintang. Mereka yang udah top one bestseller booknya. Ya di Indonesia kita mereka minta untuk ngomong tentang penulisan. Keren. Akhirnya ada motivasi juga kan? Ya. Luar biasa sih. Akhirnya kan bicara kebermanfaatan nih, ya kan? Udah berarti 4 tahun ya, masuk ke tahun keempat. KBM ini alhamdulillah berkiprah di masyarakat, diterima. Mereka yang nggak suka nulis atau nggak bisa nulis, akhirnya mau nulis, terpaksa nulis. Mereka yang udah jadi penulis, makin jatuh cinta sama kepenulisan, dihargain gitu kan? Ya kan kita shocking money banget, tahu-tahu, bisa menghasilkan daripada gue jualan cireng gitu kan. Itu kejadian. Gara-gara dia shock sehari bisa dapat 20 juta, dia kecelakaan. Innalillah. Jatuh dari motor. Ya, karena bikin apa gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu beneran kejadian itu. Iya Pak, lagi mikirin ini tiba-tiba jadi kecelakaan mandiri itu. Ya Allah ya Allah. Iya. Dan kalau teman-teman lihat ya dalam dunia kepenulisan ini kan ya identik itu kayak apa ya, dia harus fiksi ya. Ya artinya belajarnya itu kan butuh text time tuh. Ya. Itu punya segmen-segmen atau apa tipikal sendiri dong di KBM. Di KBM gitu ya. Ya genrenya lah ya. Genre ya, bahasa genre. Oke, kalau musik genre. Di KBM memang kebanyakan sebenarnya banyak KBM itu nggak hanya penulis fiksi enggak. Oke. Cuman memang yang paling banyak dibaca itu cerita gitu kan, romance, rumah tangga gitu. Tapi ada nggak buku-buku misalkan motivasi ada gitu. Ada juga misalkan buku anak ada juga kayak gitu. Jadi banyak genre yang ada di kita. Cuman memang yang paling banyak dibaca itu buku-buku cerita itu romance. Iya sih. Pasar kita banget orang Indonesia. Itu ibu-ibu. Novel dong berarti. Novel kayak gitu. Dan itu KBM sendiri itu sekitar 90% memang usernya perempuan. Oh iya. 90%. IRT. Ibu rumah tangga. Yang pagi-pagi nyiapin anak sekolah, cucian, habis itu jam 9 me time. Nah, me time itu dia baca. Atau dia daripada nulis sesuatu gitu kan yang toksik apa gitu kan di Facebook gak menghasilkan, salurin aja di sini kan. Kasih ilmunya penulisan yang produktif gimana. Tahu-tahu menghasilkan. Gitu. Pas belanja suaminya nanya, "Dari mana tuh duit?" Sorry ya. Waduh, pinggir julang lagi nih. Balik. Mundur. Oke. Nah, kalau Kang Tendi ini kan kita bersyukur ya karena dari sekian banyak platform yang mikirin banget penulis literasi itu kan nggak banyak. Ya, artinya mengapresiasi gitu loh. Ya kan? Sedangkan profesi-profesi umumnya orang ya entah dia bekerja ya sebagai apa gitu kan, itu pun udah ada lah yang ngurus ya bagaimana UMR-nya ini kan. Kalau ini kan UMP, upah minimum penulis ya. Ya royaltinya bagi hasil. Itu upah minimum penulis itu 10.000. Ada tuh di KBM segitu doang gitu. Oke, ini kan naikin derajat para penulis juga gitu kan. Artinya literasi kita yang semakin kesini semakin berkurang, ini malah nambah produktif gitu kan. Orang tertarik untuk nulis. Wow, luar biasa. Akhirnya goalnya KBM ini sebagai platform pasti juga ada bisnis ya. Pasti ada unsur ya namanya usaha, pengen untung kan gitu kan. Tapi ujung dari semua ini KBM mau dibawa kemana setelah masuk tahun keempat dan seterusnya? Dibawa kemana? Oke. Iya. Apakah ngelihat nunggu hasil pemilu dulu gitu kan? Siapa yang menang atau gimana? Ya sejauh ini sih kita masih sekarang nih di Indonesia ya kita alhamdulillah kalau misalnya kita ngelihat by data di dashboard gitu kan itu ada Malaysia. Sampai Malaysia. Malaysia udah ada, Taiwan kan. Ya kita mungkin tahun-tahun ini kita bakalan masuk ke negara tetangga. Oke. Gitu. Ke negara tetangga.
kita pengen nyebarin tulisan-tulisan itu gitu kan yang masih serumpun lah, sehingga bahasanya juga nggak terlalu beda kayak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau dari sisi bisnisnya ya kita pengen ke IPO gitu kan, supaya orang lain juga ngerasain nih gitu kan, bahwa KBM ya ada nih aplikasi lokal, aplikasi Indonesia tentang karena kalau sejauh ini tuh ada beberapa gitu ya, alhamdulillah kalau misalnya kita ngelihat di Play Store gitu ya, di Play Store KBM di kategori book and reference itu KBM itu yang ketiga, alhamdulillah. Yang keduanya kompetitor kita, yang pertama kompetitor kita, yang keduanya Quran, yang ketiganya KBM. Kayak gitu. Oke. Sisanya di bawah semua. Masya Allah. Top 3 udah ya? Top 3 kayak gitu. Nah itu, jadi kalau misalkan itu sih ujungnya mungkin ya sampai sekarang sih di tataran komisaris masih ke arah sana, ke visinya IPO. masih ke arah situ IPO. Kita pengen melihat kalau dari sisi bisnisnya ekspansinya gitu ya, ya ASEAN nih kita pengen masuk ke sana kayak gitu. Dengan segala resikonya IPO itu kan terbuka kan? Ya. Artinya emang harus open manajemen, open data semuanya, data, keuangan gitu dan kan? segala macam kayak gitu. Oke. Akan mempengaruhi kebijakan atau idealisme KBM? Kalau itu sih sebenarnya kalau misalkan idealisme itu dihilangkan, justru KBM nggak akan ada ruhnya. Oke. Karena kita KBM itu bisa hidup bukan karena aplikasi sebenarnya, tapi karena ekosistem yang kita bentuk. Nah itu yang mahal sih. Kan? Iya. Kalau aplikasi itu semua orang bisa bikin aplikasi, yang punya duit yang segala macam bisa bikin aplikasinya. Bahkan bisa 100% sama kayak KBM. Iya. Sama, bisa banget. Baik yang latah lah, apalagi Yang latah anak gitu. muda. Iya gitu kan. Dia startup, keren lah bahasanya gitu kan. Udah hit and run. Iya gitu kan. Tapi KBM ini dibangun karena dari idealisme kita apa? Di idealisme pertama adalah ya tadi kita pengen literasi pornografi itu kayak gitu kita hilangkan. Jadi kalau misalkan KBM itu dihilangkan sisi literasi pornografinya sebagai nilai kebaikan di dalamnya, entah itu misalkan ketika IPO nanti yang pemilik saham itu pengennya pokoknya udah buka selebar-lebarnya aja, LGBT masuk, B2B masuk, B2B itu boy to boy gitu ya. Boy to boy. Boy to boy gitu ya. Itu masuk gitu. Maka ruh KBM itu akan hilang dan akan ditinggalkan. Iya sih. Karena ekosistemnya yang terbentuk seperti itu. Iya. Jadi minta siapa yang akan beli, misalkan IPO terus banyak yang pembeli sahamnya gitu kan. Kalau unsur ininya dihilangkan, wah selesai tuh kayaknya tuh KBM. Iya. Karena nilainya justru di situ, bukan aplikasinya. Sungguh mulia sekali. Ya kita doain semoga konsisten istiqomah. Amin. Dengan ekosistem yang udah dibangun yang luar biasa mulia. Anyway, menuju ke sana, bridgingnya kita denger udah kayak buka IPO kecil-kecilan lah bahasanya gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh skimnya itu? Emang ada ya di dunia perusahaan? Nah, itu seru juga. Gimana? Seru juga. Jadi awalnya kita memang masuk ke securities crowdfunding, SCF nih. Crowdfunding itu banyak sih, boleh sebutin? Boleh nggak apa-apa. Ada Santara. Kalau punya Ustadz Syafiq Antonia itu ada Syafiq. Oh, itu security crowdfunding namanya. Ada crowdfunding. Yang kerjaannya ngumpulin dana. Bukan ngumpulin dana sih, sama mempertemukan si pebisnis dengan si investor. Jadi kayak aset manajemen. Oke. Gitu. Nah, ada juga Fundex. Nah, Fundex ini sama security crowdfunding juga, SCF namanya. Security crowdfunding itu kayak gitu ya? Atau kayak misalkan koperasi kan gitu kan ya? Bisa juga nggak sih? Enggak sih, kalau koperasi itu gimana ya? Intinya sirkah tuh. Ya itu bisa sih sebenarnya, bisa terus nanti dikelola oleh pengelola bagi hasil gitu ya kan. kayak gitulah, simpelnya kayak gitu. Kalau ini polanya sama sebenarnya, cuman memang nanti si pembeli saham itu dia akan ada waktunya jual beli saham. Biasanya sih 6 bulan sekali nih kayak gitu. Ada buka apa sih namanya, tuh lupa. Intinya sih buka pasar lah, pasar sekunder namanya. Pasar sekunder setiap 6 bulan sekali gitu. Kita udah ngelakuin 2 kali. Awal tahun di pertengahan tahun 2023. Dan baru mau 2 kali ding. Di pertengahan tahun 2023 dan sekarang yang akan kita lakuin sekitar Januari, Februari, Maret ini kayak gitu. Bersama dengan berapa orang itu? Baru sekitar 150 something lah kayak gitu. Investornya? Ya, pembeli sahamnya. Berarti emang di open melalui tadi aplikasi itu tadi ya. gitu kan.
pakai apa kalau KMO? KBM. KBM sorry. Pakai apa? Maksudnya di aplikasi, di aplikasinya Fundex. Di Fundex tadi ya. Fundex. Nah, Fundex kita masuk ke situ, registrasi segala macam, kita dikurasi dulu, ada orang financial konsultan. Dari sana dia independen ngeliat review kan? Kita semua, jadi benar-benar dikurasi, bisa layak nggak masuk ke situ gitu kan. Berarti serius aman. ya? Benar-benar serius kayak gitu. Itu benar-benar serius. Data dikasih semuanya, nilai evaluasinya berapa gitu kan. Habis itu mau berapa persen yang akan dijual. Gitu. KBM open berapa? Kasih berapa waktu itu? Kemarin sih kita dikit sih, cuman 2%. 2%. Ya oke. Main aman dulu lah ya. Main aman dulu. 2%. 2% penjualan kita di angka 2%-an. Angka 2%. Oke. Targetan sih apa ya? Sekitar itulah. Segitu. Nah, cuman ada tantangannya itu gini. KBM ini adalah aplikasi pertama yang bentuknya pemilik saham kayak gitu. Biasanya sirka kayak gitu tadi gitu kan. Ini mereka kepemilikan saham. Ini aplikasi pertama KBM dibuka di level itu. Di securities SCF ini biasanya ya udah ini ada sebuah program, lu masuk ke situ, programnya selesai, bagi hasil. Kalau sekarang yang KBM lakukan itu adalah seperti benar-benar kayak penjual beli saham. Nah, tantangannya itu adalah ketika masuk ke SCF ternyata belum ada regulasi dari SCF itu berpindah ke IPO. Itu tantangan tuh. Itu nggak ada regulasi, Pak. Jadi kan bingung kita. Iyalah. Nah, makanya kemarin kenapa kita bikin RUPS-LB. Apa tuh? RUPS luar biasa. RUPS luar biasa. Kita buyback akhirnya. Buyback. Berarti nggak ada jual beli saham nanti dari ada nanti di pasar sekunder yang kedua ini kita kemungkinan bakalan kita beli semuanya karena kita nggak bisa ke IPO kalau misalkan masih di SCF ini. Karena goal akhirnya sih IPO. Tapi ini jadi ini nggak sih SCF tadi itu jadi solusi nggak sih bagi teman-teman yang udah mulai mau scale up gitu kan otomatis butuh injeksi modal solusi banget ya. Walaupun emang ketat banget ya. Ada yang ketat banget gitu kan, ada yang enggak gitu. Tapi saran saya sih mendingan sekalian yang ketat banget. Iya. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana perusahaan itu berjalan dengan benar. Sekaligus kita mempelajari bagaimana keuangan yang rapi, bagaimana manajemen yang rapi, kan. Bagaimana kita membuat financial projection selama 5 tahun ke depan akan seperti apa. Kita belajar di situ. Jadi jangan pernah berpikir bangun perusahaan yang penting instan dapat duit kelar. Gak kayak gitu kalau menurut saya. Dengan sekalian tuh kita disiplin bener-bener dari manajemennya benar, keuangannya benar gitu kan. Terus scale up-nya mau seperti apa dan segala macam. Kita benerin. Kalau mau kerja langsung dapat duit sih emang ya udah jadi karyawan aja gitu kan. Tapi kalau lagi bangun usaha startup itu butuh fokus, butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan owner tuh jangan berpikir ngambil untung dulu di situ ya. Berani puasa lah Bang. Iya. Ya itu tadi berpikir ngebangun bisnis adalah berpikir bagaimana cara ngebangun perusahaan ini dengan baik gitu. Jangan sampai ya mungkin di awal ngasal lah gitu. Mungkin pas yang penting buka lapak selesai, buka jualan selesai gitu kan. Tapi setelah itu kan harus kita tata rapih tuh. Nah, masuk ke SCF ini maksud saya adalah ketika kita pengen masuk ke SCF kayak Fundex itu, kita bisa belajar tuh bagaimana keuangan yang baik, bagaimana mengelola perusahaan yang baik dan segala macam. Karena mereka minta semua akan report itu. Ya ujung dari semua usaha kan atau organisasi sosial sekalipun kan kepuasan pelanggan kan, customer satisfaction. Dalam hal ini customer ya para penulis termasuk para pembaca gitu kan. Nah, kita sedikit loncat nih dari penulis ke pembaca. Kalau pembaca saya bukan penulis, mau ditatar kayak gimana gitu kan. Gak ada sedikit pun value ke penulisan saya misalnya gitu kan. Cuman saya hobinya senang baca gitu. Biasanya jarang sih ya. Kalau orang baca biasanya suka nulis apa gitu kan biasanya. Tapi ada aja yang gitu dia mager lah gitu kan. Baca aja. Ada benefit gak sih bagi para pembaca KBM? Ke depan akan ada. Ke depan akan ada. Yang sekarang ini? Sekarang itu yang mereka bisa mendapatkan koin perak untuk membaca di KBM. Jadi nggak harus bayar. Maksudnya gimana? Koin-koin itu gimana? Di KBM itu ada 2 koin. Untuk transaksi. Ada perak, ada emas. Kayak gitu. Koin perak ini dia untuk membaca pakai koin emas gitu kan, tapi dia harus nuker duit dulu nih di KBM dari rupiah ke koin emas ini kayak gitu.
Atau dia bisa dapetin koin perak yang bisa ditukar ke koin emas. Upgrade lah. Upgrade. Nah, koin perak itu cara ngedapetinnya gimana? Mainin tuh gamifikasi di KBM. Misal baca, scroll, itu biasanya nanti ada ada poin berapa poin perak ketika kalian baca, atau misalnya ketika nge-like, ketika dia komen, ngasih komen, nge-like segala macam, itu ada poin-poinnya tuh, ada koin-koinnya. Namanya koin perak. Setelah dijumlahkan di jumlah tertentu, itu bisa ditukar ke koin emas. Jadi nggak perlu dia ngeluarin duit untuk baca buku. Kayak gitu. Jadi kebaca revenue KBM diantaranya pertukaran koin itu. Jadi kayak kalau di games di mall-mall itu gitu kan, kita nuker poin nih. Koin ya. Terus anak kita baru bisa main dengan koin yang siapin. Kayak gitulah simpelnya. Iya. Selain itu iklan ya mungkin ya. Iklan, downloader, dan seterusnya. Nah itu revenue streamnya KBM. Ya, jadi bagi teman-teman yang udah mulai bicara aplikasi, ya revenue-nya ya dari situ. Ya, tapi ya ruhnya harus ada. Ruh atau value dari seorang Tendi dengan kawanan teman-teman ya stakeholdernya gitu kan. Ya ada Mas Isa ya, Pak Isa, Pak siapa? Pak Isa sih. Istrinya? Kalau Mbak Asma sebagai yang ngebantu di belajar dari bintang tadi. Pak Isa lebih ke Pak Isa. Lebih ke Pak Isa gitu kan. Ya oke. Ya terus ada Kang Dewa juga ya. Kang Dewa gitu kan. Ini kan para penulis luar biasa gitu kan. Iya dari value itu bertemu ya akhirnya saling meleverage, kolaborasi, saling meleverage itu keren banget gitu kan. Ya, sehingga menghasilkan karya yang sekarang ini. Ya kita doain istiqomah biar makin dahsyat gitu kan, luar biasa. Nah, tapi dengar cerita ini yang mantap ini 30 cerita KBM, artinya berarti penulisan karya-karya novel ya. Penulis KBM. Yang roman biasanya, yang cinta gitu kan, akan dialihwahanakan jadi film. Wih, mulai merambah ke film berarti nih. Alhamdulillah. Asik nih. Sebenarnya ini dulu impiannya ya. Kita nggak pernah berpikir ini akan jadi film itu, tapi kebayang aja sih, kayaknya bagus nih kalau misalnya KBM ini buku-bukunya difilmkan gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu ya alhamdulillah udah ada beberapa yang udah masuk PH. Kayak gitu. Dari 30 ini belum semua sih, tapi udah beberapa masuk PH. Oke. Ini filmnya maksudnya ke layar lebar atau ada juga yang web series atau gimana, atau di YouTube gitu misalnya kan? Ada yang kalau layar lebar itu Layangan Putus. Layangan Putus itu tulisan dari KBM. Di KBM, tapi waktu masih di Facebook waktu itu gitu. Iya. Layangan Putus, terus Kesetiaan Cinta itu di sinetron RCTI. Iya. RCTI. Itu Kesetiaan Cinta. Terus ada beberapa lagi saya lupa ya. Sekarang yang lagi digarap itu ada cerita-cerita horor. Itu yang dari KBM lagi digarap juga salah satu. Ada 3. Salah satu PH juga. Akhirnya produksinya juga ya tertarik lah ya, karena mereka nyari bahan juga ya. Wow. Termasuk kemarin saya juga baru meeting juga tuh sama salah satu temen PH juga. Dia punya ekosistem film gitu kan, tapi mereka kekurangan cerita. Nah, ini udah yuk kita kolaborasi nih. Gitu. Keren nih. Insya Allah sih, mudah-mudahan kan bisa. Di Makna Terus kan banyak kita cerita kisah keajaiban ya, di jalan keajaiban masing-masing gitu kan. Ada yang pernikahannya udah di ujung tanduk, ada yang KDRT, ada yang rezekinya terputus gitu kan, motong apa sih, gunting dalam lipatan ya, motong dalam lipatan lah gitu. Iya. Motong dalam lipatan, dan banyak ya yang dikhianatin dan seterusnya. Atau bahkan yang ngutangnya amanah luar biasa, dia udah mau bunuh diri dan seterusnya. Ini kan asik banget sebenarnya kalau dijadiin tulisan gitu kan, terus ya dinaikin di film gitu kan. Seru karena film sekarang ya harus kita warnain dengan yang bagus-bagus, yang positif-positif gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kita kolaborasi lah nanti. Ini teman-teman karena udah banyak yang pengen nulis cuma nggak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya semudah ngedownload aja ya. Ngedownload KBM, lalu aktif di situ ya kan. Mulai nulis. Atau bisa juga misalkan teman-teman di Jalan Keajaiban misalkan mengkurasi tulisan-tulisan pendeknya itu gitu kan, kemudian jadi satu, itu udah jadi bisa naskah. Satu bab, satu penulis atas namanya Jalan Keajaiban gitu. Jadi bareng-bareng. Iya. Kayak apa gitu sih namanya gitu tuh?
Nulis antologi. Oh iya. Bareng-bareng tempelin dalam satu akun itu kan, akunnya akun Jalan Keajaiban atau apa gitu kan. Udah tinggal kita iklanin. Wih, good idea nih ya. Iya. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu ya. Ayo mari Pak. Siap. Iya. Ini kopinya nggak ada nih. Kalau ada kopi sebenarnya langsung nyambung. Oke, Kang Tendi, kita ngelihat berarti Kang Tendi ini ya apa ya, antara literasi dengan aplikasi gitu kan. Dua itu ya sekarang berkutat gitu kan, fokus di situ, and then you make a wonderful world gitu kan, ya, dengan duniamu, dunia kepenulisanmu akhirnya naik semua, membuat hidup lebih indah. Pertanyaannya kemudian, setelah dari KBM ini ada goal apa lagi nih gitu yang mau diangkat nih? Ya sekarang saya lagi sama Kang Dewa juga, ya, project aplikasi juga, literasi kuliner. Ya, literasi kuliner. Bahasanya literasi juga. Karena tapi nggak maksain kan itu kan? Nggak maksain. Lah sekarang kita ada literasi keuangan, literasi ekonomi ya macam-macam. Termasuk kuliner juga sebuah literasi kan. Emang ada orang yang suka masak, suka makan itu baca gitu pertanyaannya. Kalau ini kan literasi bicara baca. Nggak hanya baca sebenarnya kan, kayak misalnya gini. Kenapa saya masuk ke dunia kuliner gitu? Ini walaupun bukan dunia saya gitu kan. Pertama, tetap prinsipnya adalah saya pengen ngebantu ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang ini dia punya potensi apa nih gitu kan. Selain nulis ada juga ternyata potensi masak. Mereka bisa bikin jualan apa, ibu-ibu yang jualan di WA gitu kan. Itu kan banyak tuh. Nah, mereka butuh resep-resep masakan yang sebagai ide masaknya mereka untuk jualan. Kayak gitu. Dan itu ternyata banyak kayak gitu. Saya ketemu salah satu komunitas ibu-ibu yang memang fokus di dunia masak, sekitar 100 ribuan orang di Facebook gitu kan. Ternyata mereka ketika kita kurasi ada sekitar hampir mungkin 60-70% mereka belajar kuliner untuk jualan. Gimana caranya? Pertanyaan kan kayak gitu. Mereka kan cuma mungkin kebanyakan di WhatsApp, lanin segala macam. Makanya yaudah yuk kita bikin nih aplikasinya. Aplikasinya awalnya memang ke arah sana gitu kan. Itu. Jadi literasi tentang masakan tuh luas banget. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin kulinernya Nusantara gitu kan. Kuliner Nusantara itu ada politiknya, ada ekonominya, ada culture-nya, ada budayanya gitu kan. Itu macam-macam. Ada di dalam sebuah masakan itu ternyata itu tersimpan sebuah cerita yang luar biasa. Itu seru banget. Kemarin baru diskusi sama teman-teman Masak TV. Jadi bukan hanya ngasih tahu resep. Ini kayak dibalik kayak kopi, ada filosofi kopi gitu. Ini dibalik satu makanan ini tadi politik ada gitu ya. Ya itu kalau diskusi tentang literasi kuliner ya. Maksudnya dari sisi aplikasi sendiri sebenarnya segmennya tadi gitu kan, ibu-ibu yang dia pengen fokus ke masak gitu kan. Mungkin dia punya ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang kerja, punya anak gitu kan. Tapi kita fokusnya aplikasinya apa? Aplikasinya ke halal. Masakan halal. Karena gini, banyak orang juga yang bingung ketika dia misalkan ke kota-kota besar yang di dalamnya itu sedikit sekali orang Islamnya. Nyari makan di mana ya yang halal. Benar. Nah, itu kita fokus ke situ. Kita coba angkat restoran-restoran halalnya. Kita coba angkat resep-resep halalnya. Kalau misalnya teman-teman misalkan ada yang pergi ke Singapura atau misalnya pergi ke Eropa segala macam, harapannya itu dengan adanya aplikasi ini mereka bisa ngelihat di sini nih ada tempat makanan halal nih. Ini around Indonesia ya? Di Indonesia ya kita mudah-mudahan bisa keluar juga nanti. Iya udah. Ya, gitu. Karena kan kita kemarin ke Jepang tuh bingung sendiri tuh. Bingung mana ya. Yang halal mana yang ini. Tapi ada sih stiker gitu. Cuma kalau udah ada aplikasi kan enak gitu kan. Bahkan sebelum kita berangkat kita bakalan makan di mana nih gitu kan. Kan enak kalau udah ada aplikasi kayak gitu. Kita tinggal kerja sama-sama MUI-nya negara itu gitu kan. Ya udah kita kurasi tuh. Siap. Ini cerdas sih idenya. Terus isinya kalau tadi di KMO itu penulis dengan pembaca. Ini kalau di mau masak menghubungkan antara si chef dengan si yang orang-orang butuh makanan halal, yang ibu-ibu gitu, yang kalau hari di weekend itu di Sabtu Ahad itu dia pergi sama suami sama anak-anaknya pergi jalan-jalan untuk makan. Jadi kita bakalan ngangkat tuh restoran-restoran halalnya. Gitu. Iya. Terus mungkin pertanyaan Bapak adalah bagaimana cuannya? Ntar. Kita bicara value dulu. Nah, jadi karena pemasaran ini kan
baru banget nih. Baru. Hot from the oven tahun kemarin ya, launching ya. Pertengahan tahun. Pertengahan ya, Mo Masa. Namanya juga cakep ya, Mo Masa. Yang jadi pertanyaan ya, cuannya berapa? Gak. Para chef itu harus seorang chef atau yang penting dia ya suka masak, dia punya ramuan lagi, punya resep yang cakep banget nih gitu. Jadi tetap akan kita kurasi, akan kita kurasi gitu kan, yang masuk resep masakan yang masuk ke Momasa itu akan kita kurasi sesuai dengan standar kita enggak kayak gitu. Iya. Ya, pertama halal enggak? Itu udah pasti tuh bahan-bahannya kan berarti. Berarti yang pasti enggak harus chef atau lulusan master chef gitu enggak? Ya enggak kayak itu kan. Oke. Halal itu kan. Terus yang kedua praktis enggak? Yang kedua praktis enggak? Yang ketiga adalah enak enggak? Iya sih itu penting. Iya. Harus itu. Harus gitu. Makanya 3 hal itu yang bakalan kita kejar nih. Halal, praktis dan enak. Iya. Ya gitu. Halal, praktis dan enak. Habis itu kita coba bikin resep-resep yang simpelnya tapi bisa bisa dilakukan di rumah gitu kan. Dengan waktu yang terbatas mungkin cuma 30 menit tapi dia sudah bisa memasak beberapa hal karena dia sibuk. Wow. Dan Kang Tendi kalau bicara tentang aplikasi gitu kan yang sekarang ini mungkin rame tapi di luaran sana banyaknya orang yang nggak ngerti tentang bisnis ini gitu kan, menguntungkannya di mana, terus bagaimana cara memulainya dan seterusnya. Ada tips nggak buat teman-teman yang mulai startup dan dunia-dunia seperti ini? Untuk yang membangun bisnis startupnya? Ya, memulainya tuh dari mana sih? Apakah ide atau lu ngelihat dulu potensi lu di mana gitu kan? Atau gimana sih? Sebenarnya sih kita kalau dari di dunia yang saya rasain itu ada yang namanya critical thinking tuh. Critical thinking itu adalah bagaimana caranya contoh ya misalkan si driver bertemu dengan si kayak dulu apa namanya? Ojek gitu ya. Si ojek ketemu sama si konsumennya gitu kan. Itu kritikalnya. Hotel misalkan. Hotel itu gimana caranya kita bikin aplikasi tanpa harus kita punya hotel tapi kita bisa dapetin duit dari hotel. Makanya terjadilah Airbnb atau Red Doors. Red Doors itu kan dia nggak punya hotel, tapi dia berbisnis hotel. Si KBM mempertemukan antara si penulis dan si pembaca. Nah itu dulu tuh ketemuin si Momasa mempertemukan antara chef di rumahan gitu kan dengan orang-orang yang butuh resep yang ada di rumah. Supaya mereka bisa masak cepat, mudah dan segala macam kayak gitu. Itu critical thinkingnya. Yang kedua adalah, yang pertama itu ya, yang kedua ketemu ke ekosistemnya supaya cepat. Karena membangun startup tanpa cara main ke startup itu ada 2 menurut saya. Yang kayak zaman-zaman dulu, growth dulu yang penting ada injek, ada investor segala macam, nggak peduli ada untung atau enggak, bakar duit gitu kan. Nah saya masih menerapkan prinsip tradisional sih. Bagus sih. Apa? Gimana caranya aplikasi ini dengan budget yang terbatas kita sudah bisa ada revenue. Nah itu keren. Kayak gitu. Karena sorry bos, sedikit. Tradisional itu keluhuran sebenarnya. Bukan suatu hal yang harus kita tinggalkan. Kan muhafadzah ala qadimus shalah kan. Waduh keluar ustadnya. Enggak. Itu bahasa umum sebenarnya. Kita jaga apa yang udah bagus di masa lalu. Tapi berinovasi untuk masa depan, agile lah kan gitu kan. Itu keren. Itu masih megang itu anak salut gitu kan. Di dunia global yang sekarang ini gitu kan. Orang gampang banget ikut-ikutan gitu kan. Tren sekarang begini, bakar duit gitu kan. Terus bagaimana inject money dan seterusnya. Itu keren. Ya sama kayak sekarang dunia investasi berkembang segala macamnya. Ya, kalau di marketing kan kita masih banget pegang dinar gitu kan. Itu kan kolot banget gitu. Emas gitu yang itu orang tua kita yang ngajarin gitu kan. Nah, itu kan kita megang tapi inovasinya dinar yang sekarang beda loh kayak gini ya gitu. Itu luar biasa. Salut di situ. Mudah-mudahan teman-teman juga paham dengan hal ini. Apa yang udah bagus di masa lalu yang udah leluhur atau siapa kita. Jangan hilangin. Itu bagus tuh culture kita gitu kan. Lanjut. Jadi tadi yang pertama critical thinkingnya, yang kedua ekosistemnya ada nggak nih supaya kenapa? Supaya kita nggak ketika aplikasi itu jalan udah ada gitu kan, udah ada kita udah ada orang atau ada orang-orang yang siap ngedownload itu dan membutuhkan itu. Beda tuh kalau misalkan cara mainnya misalkan dia bikin aplikasi dulu, habis itu dia bingung mau ngapain dengan aplikasi. Duit habis itu kan. Ya kan, duit habis ratusan juta berapa bahkan ada yang miliaran itu kan. Tapi dia bingung, ini siapa yang mau download ya gitu kan.
Ya kan? Ketika bingung siapa yang mau download, ya udah tuh kelar tuh urusannya aplikasi. Jadi kita critical thinkingnya udah ada kan nih orang-orangnya gitu kan? Ada drivernya enggak? Ada konsumen yang bakal ngambil driver ini enggak? Terus yang pertanyaan selanjutnya, banyak enggak? Kalau misalnya banyak, di mana? Nah kalau udah di mana tuh enak gitu. Kenapa? Karena mereka udah ngumpul di satu tempat, tinggal bagaimana kita men-trigger orang itu berpindah ke aplikasi kita untuk menggunakan aplikasi kita, dan mereka butuh memang gitu. Oh, itulah akhirnya platform. Pertanyaannya kan kemudian, kalau orang buat aplikasi, oke, kalau udah jadi, lalu ketemu tuh ekosistemnya, antara dua pihak ini ketemu, bahkan tiga pihak gitu kan, tripartit itu ketemu, menghasilkan pasti ada share profit terjadi di dalamnya, termasuk ads segala macamnya gitu kan. Tadi ngomongin download, impact-nya apakah sebegitu kuat bagi revenue platform owner gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan cuan gitu. Berarti ini related dengan valuasi atau gimana sih? Downloader itu penting banget kah? Tadi kan kalau nggak ada download terus ya dari mana? Nah, iya. Ya penting banget kalau di aplikasi. Itu bisa tervaluasi atau gimana? Untuk sekarang nggak terlalu. Maksudnya? Kan kalau dulu itu ketika misalkan sebuah startup yang downloadnya banyak gitu kan, itu valuasinya sekian. Iya, banyak banget itu lah. Udah bubble banget lah kayak gitu. Iya. Nah sekarang banyak itu dulu tuh apa sih, jual beli lah ya, jual beli produk-produk gitu kan. Platformnya gitu, udah banyak, kita nggak gitu sebutin lah. lah ya. Nah tapi sekarang itu udah mulai turun tuh kepercayaan tentang sebuah aset intangible yang downloader itu sebagai sebuah valuasi sekian misalkan. Oh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nah terus bagaimana ya sekarang ya memang real gitu kan, yang penting lu ngomset berapa dari downloader itu. Gitu. Makanya pertanyaannya tadi benar, ketika ada downloader bisa nggak dia membuat downloader itu menjadi revenue. Jadi seninya bagaimana memonetize, bahasa halusnya tuh, kalau udah nih orang download, kan pertama kita promosin why must download. Kenapa sih kita harus punya aplikasi KBM ataupun memasang di HP kita, kan itu dulu kan. Orang download. Nah, kalau kita nggak berhasil membuat orang itu dapat sesuatu manfaat dari situ, pasti dia lama-lama kan lihat menu-menuin aja nih gitu kan, memori. Uninstall udah gitu. Makanya harus ada value, harus ada nilai yang dia tuh butuh banget gitu kan. Atau kan ada dua, butuh banget atau menyenangkan banget. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ya surga nerakanya. Tapi ya kebanyakan pain. Sehingga orang tuh tergerak. Nah, 80% orang bergerak itu strong way-nya adalah karena menghindari neraka kan. Iya nggak sih? Yang selebihnya leisure lah gitu kan. Surganya apa gitu. Kayak gitu. Jadi harus ada emang butuh banget sehingga adanya hanya di aplikasi itu. Atau ini menyenangkan banget buat saya. Kayak di KBM itu kan kayaknya menyenangkan nih. Menyenangkan banget itu kan. Di antara lagi capek-capeknya hidup gitu ya. Terus tiba-tiba dia baca aplikasi menyenangkan, refreshing misalkan. Atau mungkin emang itu jadi blur juga antara menyenangkan dan butuh. Ngomong-ngomong bicara penulis nih. Penulis tadi udah tahu kita. Ya, royaltinya ternyata bahasa bagi hasil. Makanya nggak heran 400 juta bahkan kemarin bagi-bagi duit. Bahasa halusnya kurang ajar apa ya? Ngeselin gitu. Wah, itu nggak disebut kata tuh. Itu kan angka 30 M ya? 30 lebih. Wow. Alhamdulillah. Wow. Ya tapi emang harus dibagi ya. Karena udah transparan dari awal kan. Mereka bisa ngelihat, bahkan mereka bisa memprediksi bulan ini dia bisa menghasilkan berapa. Bisa memprediksi. Asik banget sih. Jadi penulis tuh udah kayak mindset entrepreneur-nya juga kebangun gitu kan. Atau salesmanship-nya juga kebangun dia. Kalau mau duit sekian berarti saya harus nulis apa, harus ngapain gitu. Nah, iya benar. Itu pertanyaannya untuk teman-teman yang akhirnya baru mau ngedownload, dia pemula banget, dia nggak ngerti harus bagaimana gitu kan, nggak ada background penulis gitu. Itu apa yang harus dia lakukan gitu? Apakah sholat istiqoroh dulu gitu kan? Ya Allah, turunkan ilmu nulis itu. Berikan ilham ya Allah gitu kan. Ya karena kepenulisan kan nggak boleh juga asal comot, itu kan namanya apa namanya? Plagiat gitu kan. Untuk para pemula banget ini, dia pakem nulisnya harus bagaimana, bro? Ada 3 cara. Oke, ada 3 cara. Saya nyebutnya akidah penulis. Akidah penulis. Akidah penulis. Ya sebenarnya enggak sih, ini aja. Yang pertama untuk yang awal-awal ya udah aja, yang penting bener tadi nulis aja dulu gitu sampai terbiasa kayak gitu.
Karena nggak bisa jarang banget orang yang dia bisa nulis baru mulai nulis tapi langsung bisa pengennya menghasilkan, tuh jarang banget. Alright. Bahkan sekelas penulis-penulis nasional dia berbicara kayak gitu, di tulisan pertama bisa jadi itu tulisan yang paling buruk yang pernah dia tulis. Iya sih, biasa gitu. Habis itu baru lancar. Iya. Makanya step yang pertama itu tadi nulis aja dulu gitu kan, sampai kalau bahasanya kalau ingin jadi mahir gitu ya, itu 10.000 jam kan. Kalau katanya siapa namanya? Di buku apa gitu saya lupa. Nah, itu 10.000 jam untuk menjadi mahir. Maka lakukan itu aja dulu, nulis. Nah, di tahapan kedua kita akan ngerasain tuh bagaimana tulisan kita. Oh, ini kayaknya kurang ini. Oh, ini kurang ini. Oh, ini kurang ini. Itu akan mengevaluasi dirinya sendiri sebenarnya. Makanya ke depan mungkin dia bisa jadi nanti awalnya mungkin setelah itu ada step keduanya, akidah penulis kedua nih, dia bakalan mulai membangun dulu daftar isinya. Oke. Atau misalkan outline-nya, atau misalkan dia riset dulu dan segala macam. Nah, gak usah ngedit dulu. Oh, jangan pernah terpaku dengan edit, typo aja diedit gitu. Gak boleh tuh. Gak boleh. Yang di awal itu pokoknya intinya gak boleh ngedit, gak boleh apa. Pokoknya kita cara mindset itu mindset penulis. Karena mindset penulis adalah tentang otak kanan. Mindset penulis itu otak kanan, berarti banyak imajinasi dulu. Otak kiri editor. Oh iya. Jadi kalau ngedit itu pasti kan pakai ilmu tuh. EYD-nya, WebI dan segala macam kayak gitu kan. Ente jangan jadi editor bagi tulisan jangan jadi sendiri editor gitu. bagi tulisan diri sendiri gitu kan. Ini udah aja jadi penulis dulu kayak gitu kan. Nah, jadi yang nomor 1 bebas. So, tulis. Nggak perlu akidah nomor 1 itu ya. Pokoknya intinya nulis aja dulu, membiasakan tujuannya. Makanya di KMO Indonesia itu ada yang namanya sarkat, sarapan kata. Wih, cakep, sarapan kata. Selama 30 hari mereka disuruh nulis setiap hari maksimal jam 9 itu disetor ke penanggung jawabnya. Wih, bangun habit itu ya. Bangun habit 30 hari gitu kan. Nah, setelah itu baru tuh masuk ke tadi outline, daftar isi dan segala macam gitu lah ya. Terus ide dan segala macam, ide tulisan, mulai belajar riset. Nah, tapi ketika nulisnya ya jangan pernah ngedit lagi, tetap intinya nggak boleh tuh ngedit. Nah, di tahapan yang ketiga sebenarnya itu udah terbiasa banget. Bahkan ketika nulis pun dia langsung ngedit dan cepet kayak gitu. Wah, ini nggak baik, langsung jadi itu. Jadi karena habitnya udah terbangun, tahapan yang kedua dia udah tahu ilmunya, tahapan yang ketiga dari awal dia sudah bisa ngedit sebenarnya. Self editing itu, walaupun ya perlahan dikit dan segala macam itu. Ya biasanya dia akan ngerasa ini kayaknya ngegantung nih tulisan, itu akan kerasa tuh dibandingkan misalkan awal-awal banget dia nulis. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau di KBM ya sama aja. Nah, tapi bedanya tulisan platform dengan tulisan buku fisik itu, kalau di KBM itu biasanya setiap bab itu ada subklimaks. Ketika di klimaks itu tiba-tiba dia cut masuk ke bab selanjutnya. Sehingga dia harus bayar ting. Gitu. Kayak sinetron itu kan. Kayak sinetron atau drakor itu kan lagi seru-serunya tiba-tiba ngeplip mati gitu kan. Next ke chapter selanjutnya. Nah, di KBM juga kayak gitu. Jadi kayak dikasih spill dulu gitu kan, preview gitu. Cuman udah mulai keisi tuh. Ibarat kata lagi tengah-tengah makan gitu kan. Ke-distract gitu kan, dipanggil. Bentar, belum selesai nih gitu. Ya kalau mau selesai bayar. Cerdas. Alhamdulillah. Oke, pantesan bersinar sekarang. Cerah. Insya Allah jauh lebih bersinar lagi. Kacau. Amin. Kita doain. Ini improvement yang luar biasa ya, dan akhirnya selamat Kang Tendi udah sampai atau belum sampai nih kalau bicara tentang jalan keajaiban kan ada tujuannya, puncak keajaibannya. Belum. Gitu. Belum. Apa sih the end of story bagi seorang Tendi dulu deh? Gak usah bicara perusahaan yang sekarang lagi dikembangkan gitu kan. End of story seorang Tendi itu pengen dikenal sebagai apa sih gitu kan? Atau legasinya apa sih? Ini agak-agak haru biru nih biasanya. Agak ini ya, nggak ringan. Jadi kan visi sendiri. Iya. Kalau tadi visi yang harus di-matchingkan dengan teman-teman tim stakeholder gitu kan. Ya sebenarnya di 2-3 bulan yang lalu saya merefleksikan diri ini. Dalam. Masuk gua keajaiban. Masuk gua keajaiban. Bener tuh, masuk gua keajaiban gitu kan. Sebenarnya gua mau ngapain lagi ya gitu. Sama mungkin pertanyaan kayak antum tadi bilang gitu kan. Mau ngapain lagi ya? Ternyata ketika saya coba menelusuri ke belakang, ternyata ada pola 10 tahunan. 10 tahunan. Buat hidup saya, enggak tahu nih buat teman-teman yang lain gitu. 10
10 tahunin 10 tahun pertama ya biasa lah ya, anak SD gitu kan. 10 tahun kedua itu saya resah dengan kuliah saya. Resah nih dengan kuliah. Kenapa? Karena kuliah nggak beres. Maksudnya nggak lulus itu kan, tapi secara nilai itu ya alhamdulillah gitu kan. Pernah juga IP di 1, alhamdulillah gitu kan. Ada IP 1, ya. 1, ada. IPK-nya di 2,6 ya gitu enggak. Jadi para mahasiswa yang kuliahnya masih belum jelas 1, ini ya jadi CEO ya. Masya Allah. Aduh, itulah. Itu sampai oke. Dari situ refleksinya menemukan titik terangnya adalah apa yang harus saya lakukan, menemukan tentang gua mau ngapain sih dengan hidup ini kayak gitu. Oke, akhirnya ketemu nih. Oh, gue lebih suka nulis. Waktu itu ngebangun bisnis masih belum terlalu banyak kayak gitu. Nah, masuk tuh. Oke, jadi penulis nih tahun 2020 ke atas sampai 2000 sampai 20 sampai ke 30. Kalau usia kita masih ngerasa muda aja ya, Mas. Iya. Usia 20 sampai usia 28 itu akhirnya mulai ngebangun bisnis dan nulis kan. Oke. Bisnis nggak jadi 7 kali bisnis nggak jadi gitu kan. Tapi nggak kapok gitu kan. Akhirnya mengcombine, gue bisnis suka, tapi bisnis apa ya pertanyaannya gitu kan. Nanya ke mentor segala macam itu kan. Sampai ada kutipan teman dekat Ardi, dia bilang, lu kalau misalnya usia 30 nggak ketemu nih, bahaya nih. Gitu. Nah dari situ ke trigger, waktu itu usia 28, 29 lah. Iya. Akhirnya ngomong. Itu zaman masih nggak mudah ya. Masih, ya. Oh iyalah kayak gitu lah, ngekos bareng gitu kan. Ya tahu lah, kayak gitu. Tahun usia 28 itu saya merefleksikan, saya nanya ke mentor, saya mesti ngapain ya? Saya suka ini gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan? Udah ngebangun bisnis, tapi ditanya mungkin pernah cerita juga tentang visi hidup. Lu ngapain sih dengan bisnis? Ngapain sih dengan nulis kayak gitu kan? Ya pengen ngehidupin keluarga lah gitu. Belum terlalu besar visinya. Ya simple as that lah ya. Kalau misalkan lu bangun bisnis atau punya visi lebih besar, maka orang lain akan membantu ngebangun visi ini. Sebesar visinya Ustadz Nasrullah gitu kan. Pak Nasrullah ketika ngebangun Magnet Rezeki visinya apa, maka orang-orang yang satu visi nempel ke beliau. Datang sendiri kayak gitu. Karena sama tuh. Karena saya bisanya nulis segala macam, saya akhirnya visi itu diambil dari kalau nggak salah hadits qudsi gitu kan, 3 hal yang dibawa mati tuh. Selain 3 hal nggak dibawa tuh apa? Anak soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. 3-tiganya harus kita jalanin. Tapi kan yang anak soleh kita yang ngedidik ya buat anak kita gitu kan. Amal jariah buat kita gitu kan. Tapi ilmu yang bermanfaat ini akan tersebar masif gitu. Nah, dari situlah lahir yang namanya KMO Indonesia. Dibangun lah gitu kan, bagaimana publishing itu ya. Publishing, penerbitan itu kan. Saya ngebangun intinya lu gak usah bisnis, fokus deh nulis, ngajarin orang nulis segala macam gitu kan. Biarin Allah yang nunjukin bisnisnya. Jadilah KMO, jadilah KBM gitu kan. Jadilah Mumasa dan segala macamnya. Sampai usia sekarang di usia 38 gitu. Tua juga ya. di usia 38 itu ya. Ini millennials paling atas. Awal. Tekor. Nah, 38 akhirnya merefleksikan lagi. Lu mau ngapain lagi nih gitu kan. Di usia 40 tahun itu lu mau ngapain sih kayak gitu. Akhirnya merefleksi gitu kan. Ya udah mulai fokus bukan hanya tentang bisnis tapi urusannya tentang bagaimana meninggalkan legacy itu dari bisnis itu gitu kan. Ada dana nih, ada cuan, ada segala macam. Apa yang lu bisa bikin? Akhirnya sekarang lagi project akhirat lah kayak gitu. Project akhirat. Jadi sama teman-teman kita lagi bikin PPH, bukan PPA ya. PPH. Production House apa? PPH. Apa tuh? Pemuda Penuh Harap. Ini serius nih? Serius gue. Pemuda Penuh Harap. Gitu, iya. Jadi ya simpel sih, kecil aja. Aplikasi juga? Enggak. Aplikasi hidup. Jadi PPH ini rencananya kita mau bawa gitu kan, bagaimana anak-anak muda gitu kan, ya sesimpel mereka sholat, datang ke masjid gitu kan. Habis datang ke masjid mereka bagi-bagi makanan di hari Jumat kayak gitu kan. Terus habis itu sosialnya, dari sisi nah ini masuk ke bisnis lagi gitu kan. Bagaimana orang-orang ini si PPH ini membernya gitu kan bisa ngebangun bisnis wasilah PPH gitu kan. Terus habis itu mereka bisa
membangun bisnis itu bisa dapetin kehidupan dari situ gitu kan, sehingga bisa ngasih sesuatu ke masyarakat. Oh, jadi bisnis dalamnya itu ya untuk menghidupi mereka ini PPH ini. Dan insya Allah ya dari impian yang saya bikin gitu ya, mudah-mudahan itu jadi trigger untuk ya gitu. Berarti mungkin karena udah ngerasa kita masa muda udah akan berlanjut. Iya gitu, ngerasa lebih mulai tua ya gitu. Wih keren. Ini satu sama terhubung nih, related banget dengan kita lagi create Youth Miracle Movement. Iya, YMM serius ya. Yang terdekat ini kita mau launching Youth Miracle Camp. Jadi Pak Nas legasinya akan diturunkan ya ke teman-teman muda. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi atau bahkan in one action, karena dari berbagai komunitas pemuda ini juga akan merapat gitu kan. Kan sayang ya, karena segmen Magnetis ini kan ilmu-ilmunya yang segmennya masih ke banyak orang tua gitu. Anak muda kayak terlalu ketinggian, ngomongin rezeki aja kayak anak muda sekarang kan gue udah cukup kok dulu. Padahal nggak sesederhana itu gitu. Terus Gen Z sekarang ini ngomongnya pengen kaya cepet, nggak bisa menikmati prosesnya. Akhirnya ngelihat banyak teman flexing mudah terbawa emosinya. Itu psikologinya kena banget loh. Makanya ilmu-ilmu MR ini kan bagus sebenarnya, applicable banget. Tinggal bagaimana pakai gaya anak muda ini. Mudah-mudahan ini jadi sebuah hal yang bisa kita kembangkan ya. Ya karena kita nanam untuk siapa setelah kita kan. Tendi penulis termuda, ada masanya juga gitu kan. Beda lagi ada yang Iya. Oke, makasih Kang Tendi. Siap, sama-sama. Mas Sobat Notis terakhir untuk teman-teman di Jalan Keajaiban ada nggak ingin disampaikan gitu kan dari apa yang telah menjadi jalan keajaiban atau perjuangan Kang Tendi selama ini sampai hingga detik ini? Ya, sebenarnya ini menjadi kesimpulan sementara di hidup saya gitu kesimpulan sementara di hidup itu, bahwa hidup itu bukan hanya tentang bagaimana ngebangun diri kita sendiri, tapi bagaimana kita membangun orang lain gitu kan, bisa ngebantu orang lain, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Once manfaat-manfaat yang kita berikan kepada orang lain itu akan baik ke kita kok. Seperti itu. Jadi do the best saja tentang kehidupan kita dan memberikan manfaat untuk orang lain itu. Wow. Allah akan memikirkan kita kok. Wow. Good job. Tangan lu untuk Kang Tendi. Wih, luar biasa. Oke, teman-teman di Jalan Keajaiban, terima kasih udah ngikutin kita nih ya. Apa yang bagus dikomentarin dong ya. Yang nggak bagus boleh dikomentarin juga, kasih masukan untuk kita ya. Pada akhirnya seorang Tendi ya berhasil mempertemukan dua atau beberapa pihak yang mereka akhirnya merasakan manfaat dari karya-karya seorang Tendi baik di KBM, Momasa, dan insya Allah karya-karya selanjutnya termasuk PPH ya. Dan itulah asiknya kalau priority value kita ketemu sama visi kita. Banyak dari kita ngomongin goal, visi, macam-macam pengennya omset sekian, tapi value kita ternyata bukan on the right track. Mudah-mudahan semakin kesini teman-teman semakin ngerti apa value utamanya dan connecting dengan visi utamanya. Miracle happen insya Allah. Makasih Kang Tendi. Sampai ketemu lagi insya Allah Jalan Keajaiban.